Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Masih Pak. Masih. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, calon presiden kita yang sebentar lagi dilantik, presiden kita tercinta, yang pasti apa yang dimintakan tadi, mintakan 142% kenaikan. Kelompok hakim yang tergabung dengan nama Solidaritas Hakim Indonesia menceritakan keluh kesahnya kepada DPR RI, yang pimpinan DPR RI tersebut adalah Sufmi Dasko dari Partai Gerindra. Keluhan tersebut salah satunya adalah kenaikan gaji hakim, karena kerjaan dan resikonya sebagai hakim tidak sebanding dengan gaji yang diterima oleh mereka. Sufmi Dasko, selaku Sekretaris Gerindra, langsung menelpon Prabowo, selaku Presiden terpilih tahun 2024, yang sebentar lagi dilantik jadi Presiden. Prabowo akan mengabulkan keinginan para hakim tersebut untuk menaikkan gajinya, yang membuat para hakim tersebut nangis terharu. Ya hakim Pak. Sebenarnya Bang Dasko, Pak yang terhormat Pak Dasko, ini walaupun masyarakat literasi hukum mengatakan hakim itu adalah wakil Tuhan, tapi kali ini kami hanya masyarakat biasa yang disematkan gelar wakil Tuhan, yang melapor kepada wakil rakyat dalam hal meminta keadilan. Itu standing point kami. Wakil Tuhan meminta keadilan kepada wakil rakyat. Keadilan seperti apa? Yang pada pokoknya kami meminta keadilan terhadap pendapatan kami. Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak naik-naik Pak, baik gaji pokok maupun tunjangan jabatan, sehingga kami bekerja pada saat ini digaji dengan gaji 12 tahun yang lalu. Menurut pendapat kami ini sangat menzalimin kami. Kenapa sangat menzalimin kami? Bahkan pada tahun 94, pada saat pemerintahan di masa Pak Soeharto, gaji hakim itu statusnya masih PNS, besarannya 2 kali lipat dari gaji PNS biasa di pengadilan. Tapi saat ini gaji kami dilampauin oleh jabatan-jabatan tertentu PNS di satker kami. Itu sangat mengecewakan bagi kami. Kenapa? Kami meminta supaya diberikan pendapatan yang layak, yang adil. Karena anggota DPR sendiri memberikan kami kewenangan yang besar. Kewenangan seperti apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Kami mempunyai kekuasaan dapat menentukan yang hak bisa kami jadikan batil, yang benar bisa kami jadi salahkan. Atau yang hak tetap kami nyatakan hak. Kewenangan itu sangat besar Pak. Dengan pendapatan kami seperti ini sangat rentan teman-teman yang menjaga integritasnya, yang terseok-seok Pak, menjalani kehidupan dan penghidupannya ini akan jatuh juga. Dampaknya seperti apa? Konstituen-konstituen Bapak yang mencari keadilan nanti akan susah. Apalagi yang berhadapannya itu dengan the have versus the poor, atau the state versus the people. Itu sangat susah. Dengan kelemahan-kelemahan hakim tentu the have pasti lebih diuntungkan, the state pasti diuntungkan, the people and the poor pasti yang dikalahkan. Bukan pasti ya Pak ya, kebanyakan seperti itu. Itu sangat rentan. Kami tidak mau supaya keadilan tetap tegak di muka bumi Indonesia. Kami minta Pak,
agar kesejahteraan kami diperhatikan. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak Pak. Seperti direktur utama Mandiri, enggak minta Pak. Untuk sejahtera kami, kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa sih seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Masalah pendapatan kami itu di sana. Belum lagi masalah keamanan Pak. Sebagai pemberitahuan, mungkin Pak Dekgam mengetahui peristiwa ini. Dulu di Aceh Pak, salah satu di Aceh, teman-teman kami itu mengadili Pak. Mengadili perkara tentang pembunuhan Pak. Pembunuhan. Yang melibatkan orang yang mempunyai kekuasaan di sana. Lalu terdakwa itu disinyalir ya Pak ya, dengan orang yang diutusnya datang ke rumah hakim untuk bertemu dengan anak istri hakim. Pasti Pak Dekgam nanti dikasih tahu. Seperti apa? Kami nggak punya keamanan, anak istri kami terancam jiwanya Pak. Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu.
yang kuat bantu yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tadi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan hakim sudah mendengar semua apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, calon presiden kita yang sebentar lagi dilantik, presiden kita tercinta. Yang pasti apa yang dimintakan tadi, mintakan 142% kenaikan, insya Allah kita tunggu beliau. Dan kemudian revisi kembali PP 94 tahun 2012, ya oke, di buku itu. Dan yang paling penting RU Jabatan Hakim, ya. Jadi kita tidak usah berdebat lagi, karena di dalam RU Jabatan Hakim itu semuanya ada. Semuanya ada di sana, baik itu termasuk contempt of court, kemudian jaminan keamanan hakim, jaminan kesehatan, fasilitas perumahan, dan lain sebagainya, itu semua ada di sana. Jadi kita atur di dalam RU Jabatan Hakim tersebut. Presiden sudah berjanji dan ingin meningkatkan kesejahteraan dan juga ingin hakim itu lebih mandiri. Jadi saya pikir itu mudah-mudahan semua bisa direalisasikan.